berapa? 40 plus aja Yang belum. 40 plus iya memang harus termotivasi, lebih semangat Pak. Supaya lebih terpacu nih, menggayung sepedanya maksudnya. Oke, Pak Budiarsana, sepertinya sudah saya informasikan bahwasanya kita akan sharing Pak ya pola pembinaan atlet balap sepeda menuju Porprov 2025. Ini kira-kira Porprov di 2025 dipusatkan di mana dan bulan apa begitu? Apakah sudah ada hasil rapatnya atau seperti apa Pak Budi? Baik, terima kasih hasil pertemuan kami dengan pengurus Pemprov isi Bali. Kemudian pada saat Porjar di tanggal 4, 5, 6 Juni di Denpasar, bahwa Porprov akan dilaksanakan di tahun 2025 diperkirakan bulan November, September atau November. Kemudian diselenggarakan oleh Kabupaten Badung selaku penyelenggara, tetapi dengan metode gotong royong. Teman-teman di KONI Bali juga yang merupakan rekan kerja kita menginformasikan seperti itu. Jadi metode gotong royong maksudnya memang penyelenggaraan oleh Kabupaten Badung, isi Badung, tetapi lokasi kegiatan tersebar di beberapa tempat. Karena kita ketahui Badung sendiri hanya ada beberapa rute atau trek yang sejatinya belum memenuhi lah standar-standar yang ditetapkan, keamanan terutama ya bagi atlet. Nah, selama ini yang kita kalau all mountain atau endurance atau DH kita kan ada di geothermal Bedugul. Kemudian untuk lomba di kelas BMX itu ada di sirkuit Tengkudak Tabanan, semuanya Tabanan. Kemudian kalau kita bisanya IRR individual time trial sebelumnya cocok ada di Kodia Denpasar. Kemudian kalau untuk lomba yang lain road race dan sebagainya mungkin bisa dirancang dari desa yang Pupuan di Penebel menuju Bloom Garden. Jadi lebih gampang mengatur lalu lintasnya. Itu keamanan itu yang utama. Jadi lalu lintas bisa di stop, kemudian tidak terlalu padat, kemudian marshal dan foreigners bisa mengamankan dan membersihkan jalan. Itu kuncinya. Kalau di Badung dan diselenggarakan kan sulit sekali menutup badan jalan. Kalau satu jam aja ditutup jalannya di Badung sudah kemacetannya mengular. Gitu konsepnya ya. Sehingga kegiatan ini mungkin gotong royong diselenggarakan. Itu informasi yang saya terima dari pengurus isi Bali dan teman-teman dari KONI. Ya, pola pembinaan atletnya seperti apa Pak Budi sampai sejauh ini? Baik, terima kasih. Kemarin sudah kita ikuti Porjar ya. Kita Buleleng, Stongkare bisa turun di semua kelas ya. Ya, memang ada kejadian crash di 3 atlet ya. Terutama atlet utama kita ya crash sehingga menyebabkan jatuh. Nah, kalau pola pembinaan kita di 4 bulan terakhir dari bulan Februari itu ya seperti biasa, kita hari Jumat itu roll trainer di Sekretariat isi di Gor Buana Patra. Kemudian Sabtu sore kita ada di lapangan Mahasurya yang di Penimbangan. Penimbangan itu ada lahan kosong miliknya Aliang. Kita pinjam itu. Jadi di sana latihannya sore jam 4 sampai jam paling lambat setengah 7 lah. Anak-anak sudah selesai. Jadi sana latihan endurance, handling, kemudian juga latihan crankset, kemudian termasuk latihan keterampilan, mengambil beberapa bahan, kemudian menikung bagaimana. Nah, itu yang kita tekankan kepada anak-anak. Kemudian hari Minggu kita juga tetap ada di sirkuit Mahasirya. Senin, Selasa latihannya kita pusatkan. Kalau udah di rumah Binpres, kita ada di sekretariat di GOR, atau kita lakukan pengukuran. Sudah itu kita lakukan pengukuran berapa sih power metric dari anak ini dari latihan itu. Ya. Berarti diukur dari latihan-latihan itu ya Pak ya. Power metricnya berapa dia? Kalau dia bagus, sudah dilatih, dia muncul ya, dia akan meningkat, muncul kekuatan endurance-nya dan sebagainya. Karena latihan kita bukan hanya di lapangan dan di sekretariat ngerol aja, tapi di hari Rabu dan Kamis atau Jumat, Sabtu kita lakukan long ride dari sini ke patung Dewi Saraswati Karangasem. Kita tunggu di sana. Yang paling terjauh itu daerah mana kalau latihannya Pak? Long ride-nya itu udah kita punya etapa. Mohon maaf, ini kita bukan
ukur terjauh tapi kecepatannya kita ukur. Oh begitu. Jadi untuk melatih endurance tuh memang seperti itu ya. Kita lepas di sini, di rumah saya di Keluncing itu di pertigaan kita lepas. Nanti kita ukur berapa jam dia sampai di patung Dewi Saraswati, lanjut kembali lagi. Nah, Marshal dan beberapa pelatih sudah kita siapkan untuk mengawal mereka. Kemudian sebelumnya menu kita siapkan juga. Ya, berarti terjamin nutrisinya ya Pak kalau enggak dijamin nutrisinya kasihan kan. Ya itu kan sudah rumus itu, tidak usah kita bicarakan sebenarnya. Jangan hanya menugaskan saja tetapi tanpa membiayakan, seperti itu modelnya. Jadi seperti itu, pagi-pagi kita berikan telur dan susu, satu susu itu ya baru kita gerakkan ke sana. Kemudian kita tunggu, ada beberapa binpres 2 orang yang bawa sepeda motor itu yang mengawal. Kemudian kita tunggu di timur, kalau memang ada insiden dan sebagainya, loading kita naikkan ke mobil dan sebagainya. Kalau ada sepeda cadangan kita berikan sepeda cadangan untuk bisa berlatih. Nah itu etapa 1, etapa 2 kita buat dari kota Singaraja, biasanya kita lepas lanjut ke Pulaki BP. Pulaki BP. Nah selesai sini finish baru kita berikan makan. Etapa berikutnya kita buat itu kan tadi jalur flat. Jadi jalur menanjak itu kita berikan yang pertama ke Madenan kita latihan. Jadi lepas dari Keluncing lanjut terus ke timur Pondok Batu sampai di pertigaan Bawah Dalem, lanjut naik ke Madenan. Wah itu sepertinya medannya tinggi ya Pak ya? Ya memang itu untuk nanjak, latihan menanjak. Kemudian latihan menanjak berikutnya di Kintamani, dari Kubu Tambahan Kintamani. Kubu Tambahan kita lepas biasanya. Paling start dari rumah saya, nanti di Kubu Tambahan kita lepas. Kemudian berikutnya juga trek. Kalau hari ini kita tidak ambil trek Singaraja Wonogiri ya, karena terus terang aja kepadatan lalu lintas, ada perbaikan jalan dan sebagainya. Head race sepertinya. Sehingga saya tidak putuskan itu. Kemudian kita ada trek lagi, trek Seririt Pupuan, Patung Buddha Tidur biasanya kita sebagai pedoman. Itu jadi itu etapa-etapa yang sudah stick istilahnya ya, spesial stick yang kita buatkan, kita cadangkan. Nah untuk hari ini anak-anak karena menjelang melamar sekolah dan sebagainya, latihannya mandiri di rumah dan kita pantau juga melalui WA group. Jadi mereka masing-masing melaporkan apa kegiatannya hari ini. Gitu. Jadi latihannya dapat, cuci matanya dapat gitu ya, sepertinya refresh gitu ya Pak ya? Ya kalau orang yang sudah menikmati bersepeda, ya itu kalau sudah terjadi perubahan udara, nah itulah bonusnya. Soalnya kita menggayung dari sini, dari RRI Singaraja ke timur, ke Keluncing, ke selatan, ke Sudaji, baru naik Sudaji sudah terjadi perubahan suhu menjadi lebih sejuk. Nah, Mbak Ayu kan tambah segar jadinya. Luar biasa. Lebih semangat gitu ya Pak ya. Sama dengan ke Gitjet juga begitu kan. Baru sampai jembatan Bang Yang Sidom sudah berubah suhu. Oh berarti suhu itu mendukung ya Pak? Mendukung, sangat mendukung. Kita terangsang kembali. Kekuatan bertambah. Karena kan secara sensor saraf kita kan terangsang ya. Hidup kembali ya. Coba kalau kayak setrika dipanasin terus kan ada sensornya kembali didinginkan seperti itu. Ya, kembali seperti itu kan awet jadinya, bisa bertahan lebih lama kita. Gitu. Jadi jangan sampai ya heart rate istilahnya. Panas tubuh kita ada alat pengukurnya. Adik-adik atlet punya, mereka punya alat pengukurnya masing-masing. Heart rate-nya berapa? Jangan sampai melebihi heart rate yang ditetapkan. Karena kalau melebihi, nah teman-teman terutama di penggemar ya, di usia yang sudah lebih seperti saya 52 ini, misalnya saya kondisi bergadang dan sebagainya, heart rate saya besok bersepeda itu pasti cepat naik, karena kondisi tubuh kita lemah. Nah itu kita paksakan bersepeda sampai di Wonogiri, misalnya tanpa jeda ya siap-siap aja tumbang, seperti itu. Makanya heart rate itu perlu sekali kita mengenali diri kita. Kalau sudah terlalu lelah, misalnya jangan dipaksakan, lebih baik beristirahat dulu, kembalikan dulu suhu tubuh biar turun. Iya. Oke, yang pastinya memang Bapak sekarang menjabat sebagai Ketua Harian ISI nih. Mungkin sebelumnya pernah sudah menorehkan prestasi untuk Buleleng kemana saja Pak? Kalau saya pribadi kan belum pernah jadi atlet saya. Kemudian kalau untuk jabatan sebelumnya saya sekretaris umum di ISI Buleleng juga 2019-2023 ya. Itu. Jadi kalau prestasi ya kemarin ya 2022 anak-anak 3 orang kita diberikan kuota karena Pak Ketua KONI konsepnya small as goal. Jadi kita diberikan atlet yang memang optimal untuk
meraih medali saja ya, tidak boleh ada rombongan dalam rombongan. Oh gitu. Ya, jadi 3 orang kita kirim, semuanya mendapatkan medali. Wah, Satu itu orang kemana emas. itu Pak dikirimnya? Kan porprov. Oh, porprov kemarin, oke. Jadi ajang kita kalau di balap sepeda itu ada di Porcup, kita selenggarakan yang Porcup. Jadi sebagai ajang evaluasi dan perekrutan bibit-bibit atlet. Kemudian itu kita latih kembali, kita ukur power metriknya. Kalau bagus power metriknya, kita sarankan masuk ke pembinaan spesial untuk bisa dibawa ke jenjang lebih tinggi, baik itu Porjar provinsi, kemudian lanjut menjadi profesional, menjadi porprov. Dari porprov menjadi prapon, bekapon. Kalau dia masih siswa, statusnya popnas dia. Ya, itu oleh Isi Bali sudah mereka yang bawa. Kemudian setelah itu baru dari bekapon menjadi pon, atau mereka ikut di lomba-lomba lain, olimpiade dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ya apa yang mesti diperhatikan Bapak menjadi seorang atlet balap sepeda? Karena kalau saya baca dari beberapa laman website begitu ya, memang balap sepeda ini cabang olahraga yang digelar di berbagai level kompetisi ya Pak ya, itu mulai dari nasional hingga internasional, dan manfaatnya juga tidak hanya sebagai olahraga, menjadi sarana rekreasi juga ya Pak ya, dan juga model transportasi darat begitu. Mungkin bisa disampaikan apa yang mesti diperhatikan ketika ingin menjadi seorang atlet balap sepeda. Baik, terima kasih. Yang pertama ya kesungguhan ya, kesungguhan, kesiapan mental mereka ya, seorang atlet. Karena bagaimanapun juga dalam olahraga balap sepeda nih, hasil penelitian ya, itu 65%, 60% sampai dengan 70%. Tapi kali ini karena peralatan begitu canggih ya, semua sepeda hari ini sudah tidak ada berbahan alloy ya, kebanyakan di medan laga itu, di kompetisi itu semua karbon. Grup set itu semua juga bahannya ya rata-rata bahan-bahan yang sudah titanium, kemudian bahan-bahan semi karbon, sehingga sangat ringan. Sepeda road bike yang dipakai lomba-lomba internasional itu rata-rata 6-7 kilo. Pernah nggak dengar malas aja jadi atlet balap sepeda, mahal ini untuk ya, kadang-kadang, operasionalnya ya, gitu. Tapi kita kembali ke pemahaman sebelumnya bahwa 60-70% itu ada pada diri atlet. Misalnya Mbak Ayu, mahal sekali sepedanya, tidak bisa bersaing dengan saya mungkin lebih mahal. Tetapi mental Bu Ayu bagus, keyakinan Bu Ayu bagus, kemudian latihannya juga serius. Sehingga pada saat lomba, saya yang terlalu pede dengan sepeda, sepeda itu cuma mendukung 20-30%. Pada saat lomba, daya tahan Ibu Ayu lebih bagus, saya jadi kalah dong. Gitu. Makanya jangan putus asa, bukan peralatan yang utama. Yang utama itu adalah ada pada diri Anda sendiri, yaitu pertama fisik. Oke, mampu nggak melewati rute tersebut gitu ya Pak ya? Fisik, sesudah fisik, kesiapan mental. Banyak pembalap yang sudah fisiknya bagus, staminanya bagus, kita ukur power metriknya bagus, pada saat lomba menghadapi pembalap-pembalap lain, baik yang terlatih dari klub dan sebagainya, down mereka. Nah kan hilang tiba-tiba kemampuannya. Nah inilah kesiapan mental yang kita perlukan, di samping fisik juga. Oh gitu, berarti itu yang utama diperlukan Pak ya, bukan harus sarananya. Bukan sarannya, dan isi kita sarana sudah bagus hari ini. Itu sepeda kita sudah karbon rata-rata. Dan anak-anak juga mereka bawa, orang tuanya juga support ya. Rata sepedanya sudah bagus. Sehingga tinggal melatih fisik dan mental mereka. Karena banyak seperti pelatihan-pelatihan yang lain, mungkin seorang atlet ditakuti karena keganasannya. Ya saya sarankan gak usah kamu berperang dulu dengan dia, kamu ikuti saja dulu dia. Sesudah ikuti, cari kesalahannya, di lomba berikutnya kamu masuklah lewat kesalahannya. Sehebat-hebatnya seseorang tuh pasti ada kesalahannya, pasti pernah bersalah. Long balapan itu bentuk sirkuit seperti itu, ada oval, kemudian ada pasted, kemudian ada plowing, di sana ada nanjak, ada nikung dan sebagainya, kemudian ada melompat. Itu tidak semua sempurna saya sampaikan seperti itu. Kamu bisa yang memberikan ini yang melompat di medan, yang harus melompat pakai sepeda itu seperti apa teknik latihannya Pak? Itu emang setiap hari intens gitu Pak latihannya, terus bagaimana? Ya kalau melatih yang model DH itu ya, itu mereka memang spesial ya, khusus atlet DH itu. Jadi itu memang
melatih kemampuan dan keberanian, kesiapan mental Itu seseorang. menjadi salah satu penilaian ya Pak? Iya, itu. Jadi kalau melihat turunan saja sudah takut, bagaimana bisa melompat? Oh gitu. Oh iya. Baru waduh begini medannya. Iya, saya tidak mandang, saya tidak pernah main DH. Saya aja tak gituin anak-anak. Saya tidak pernah main DH, tapi disuruh jangan hanya foto aja di FB viral main sepeda. Masa main DH tidak bisa? Ya coba di turunan. Ngapain kita sudah terbentuk apa namanya ya mental dan sebagainya. Terus Tongkara tidak jatuh ya. Kalau jatuh mungkin tidak bisa interaktif sini. Jangan sampai jatuh Pak ya, Stungkara selalu sehat gitu Pak ya, Artinya semangat. jatuh biasa. Ngejatuh. Harus Oh jatuh. memang ada saja atlet yang Iya, latihan harus seperti pernah itu. jatuh. Oh gitu. Kalau tidak pernah jatuh, kita selalu ketakutan, tidak bisa. Itu jatuhnya apa enggak bahaya atau gimana gitu Pak? Nggak pernah bahaya, itu kan sudah peralatan standar. Oh gitu. Takutnya langsung kebentur kepalanya atau gimana? Sudah pakai helm, sudah aman. Oh gitu. Jadi safety tip sudah Kali ada. aja helmnya copot. Kan sudah semua dicek. Oh gitu. Iya, iya. kan safety check itu kita lakukan ya sebelum bertanding itu. Misalnya yang pertama dari bawah kita lihat sepatunya gimana, kaosnya gimana, kemudian keregangannya berapa, kekuatannya, kemudian baru ke atas celananya, kemudian bajunya, resleting dan ini kerah-kerah. Berarti dan cek-recek sebagainya. Iya, ya? saya ngecek. Wah luar Itu biasa. cek dulu nih semua nih. Ketua harian lo yang mengecek. Tidak bimpres juga Oh sebelumnya. gitu. Kan saya kan memastikan. Oh aja. gitu. Oke, Mas Bayu juga siap, ngecek, Mas siap. Bayu. Oke. Gitu. Iya. Wah luar biasa. Sekarang sudah mencetak berapa atlet Pak? Dan ini jelang Porprov di 2025 berapa atlet yang akan diterjunkan? Ya rencana sih kita kan belum diberikan kuota, tetapi kita sudah siapkan beberapa atlet yang mumpuni dan terus kita lakukan pelatihan ya. Karena terus terang saja ada atlet yang mungkin ada di klub lain atau pelatihan di tempat lain, kami persilakan karena saya ini fair aja. Nanti menjelang pertandingan itu siapa yang bagus ya itu. Karena banyak orang yang berpikir bahwa saya sudah jadikan anak saya atlet balap sepeda, sudah saya support dengan sepeda, nanti harus berangkat ikut Porprov. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Ada saja orang tua yang ya masih berpikir seperti itu, harus diikutkan. Ya kita kan berpikirnya ini kompetisi. Kalau saya enggak berpikir kompetisi, semua anak saya turunkan. Saya enggak bisa begitu. Saya tidak mau terlibat dalam konflik of interest. Itu. Jadi siapa yang memang terbaik, lulus dan bagus, bisa mempersembahkan medali, kita perkirakan, ya itu. Tahun 2022 saya dianggap sebuah kontroversi memasukkan atlet atas nama Elsa Rani itu. Wah nggak pernah gini, wah rame dah. Ya nggak apa-apa, saya punya prediksi. Target saya mau dapat emas itu. Karena saya punya perhitungan, data-data. Tapi ributnya ya sudah, bukan main begini begitu. Ada gini, wah dikira gimana? Saya menurunkan atlet yang support saya nanti semua. Saya punya alat-alat pribadi juga, saya turunkan semua itu. Ngapain juga, karena kita juga punya target untuk bisa Stongkara waktu itu dapat medali emas kan. Akhirnya ya semuanya gini arahnya ke sini. Kita tidak serta-merta atlet yang latihan hari ini semua latihan rame-rame itu semuanya kita bisa ikutkan dalam kepesertaan di Porprov dan Porjar, karena terus terang saja kita perlu seleksi. Kita, kalau hari ini turunkan, toh juga tidak tidak meraih medali, besok diturunkan lagi, ternyata ada peningkatan. Apa itu kita pakai terus? Kan tidak mungkin. Saya ada di sini kan untuk meningkatkan prestasi. Iya. Bukan mencari yang aneh-aneh ya. Terus terang aja saya tidak menerima. Mohon maaf nih kalau ada yang begitu, silakan. Saya juga tidak mau. Kalau silakan dan lebih bagus ya silakan. Iya. Karena kita olahraga itu adalah kompetisi. Betul. Itu siapa yang terbaik itu, bukan jabatan yang aneh-aneh. Benar Pak. Benar Pak. Wah. Seperti itu saya masih saja ada yang berspekulasi seperti itu ya. Ya berspekulasi seperti itu. Saya sudah saya support semua nih gini ya. Ya belum tentu ya. Kompetisi yang menentukan. Kalau Anda bagus dan saya proyeksi bisa muncul di sini, karena peta persaingan hari ini kita berhadapan dengan atlet-atlet yang sudah berkaliber ya. Karena mereka ditopang, bukan hanya klub mereka menopang, tapi orang tuanya sangat support sekali. Sama dengan atlet-atlet yang di Denpasar, Badung itu orang tua memang support sekali mereka.
dan pengurus juga senang ya, senang juga melakukan pelatihan dan sebagainya. Kita juga berusaha seperti itu. Oke. Ya. Kira-kira peminatnya di Buleleng banyak nggak Pak untuk Loh. terjun ke balap sepeda? Banyak Banyak ya, iya, Pak? banyak. Oke. Cuman ya itu ya pemikiran orang tua masih wah peralatan mahal, sepeda mahal. Mereka belum tahu bahwa 60-70% itu ada pada diri atlet itu sendiri. Peralatan itu cuman menopang ya 20-30%. Oke. Gitu. Berarti masih saja ada dilema seperti itu ya, Ya Pak? masih ya. Tapi setidaknya perlu diberikan edukasi, pemahaman ya, Pak ya. Ya makanya kita sering katakan ya yang semangat berlatih dan sebagainya. Dan kita juga dari ISI menyiapkan support alat-alat. Kalau mereka seperti lomba waktu ini kan pesertanya kalau nggak salah 12 orang kita kirim atlet di Porjar. 12 orang itu. Itu dari umur berapa sampai berapa, Pak? Dari Untuk SD. bisa terjun. Oh, dari SD, bisa ya. terjun sebagai SD atlet balap kelas sepeda. 5-6 mereka udah senang latihan putra putri itu. Kemudian SMP putra putri, SMA juga putra putri. Jadi masing-masing 4 orang. Nah, kita diisi dan teman-teman klub juga yang lain ya kita minta support untuk beberapa sepeda yang kita tidak miliki diisi. Itu kalau pakai yang biasa-biasa kan karena kita anggap dia sudah bagus ya kita support. Ya dia yang sarankan support aja nanti kalau itu pakai alat-alat saya dan di sana juga punya alat turunkan semuanya gitu. Jadi kerjasama kita dengan pengurus dan orang tua juga bagus gitu. Jadi kami sarankan support dulu gitu. Nanti biar benar. bisa lomba. Nah hasilnya kita lihat ya. Waktu ini ya termasuk kita kontingen yang lengkap ya. Ya selain Kodia dan Badung ya. Karena kita ketahui Kodia dan Badung pasti karena mereka ada di kota besar ya. Pemahaman orang tua untuk menjadikan anak-anaknya atlet agar berkurang intensitas anak-anaknya dalam kegiatan mager, malas gerak, main game. Main game. Jadi dialihkan ke hal sehingga positif. mereka support betul mereka orang ke anak-anaknya untuk bisa ikut kompetisi, masuk klub, pelatihan di sini di situ. Sehingga mental mereka terasah jadi. Enggak, ini terus terang manfaat dari olahraga bersepeda ini bagi anak-anak ya sangat-sangat mengurangi kegiatan mereka terutama memegang HP begitu, kemudian main game atau permainan-permainan negatif yang mengarah bisa menjerumuskan mereka. Jadi ayo kita ajak anak-anak kita bersepeda kan begitu. Kita harus punya prinsip bahwa anak-anak kita harus menjadi generasi emas, menjadi hebat, bisa menjadi pemuda andalan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda saja, dunia kuguncangkan, kan begitu. Yes, mantap. Itu, ya. Kalau Bapak dikasih 10 atlet, dunia juga saya goncangkan gitu. Harus begitu. Harus begitu. Minimal Bali kita goncangkan. Baik, gitu. luar biasa. Apalagi membawa nama baik Buleleng, Pak ya. Apalagi semboyannya Bu Ketum gitu. Iya. Mangku ini harus segera ini, Mangku harus segera ini. Ini anak-anak guncangkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Siap gitu. Wah, luar biasa. Semangat 45 ya, Pak ya. Ya, memang pendengar yang namanya olahraga balap sepeda ini tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh narasumber Pak Budiar Sane. Memang harus menggunakan teknik-teknik khusus ya Pak ya. Jadi dengan berdasarkan kategori dan medan lintasan begitu yang nanti dilalui oleh para atlet menuju garis finish begitu Pak ya. Seperti jalan raya tuh udah sering dilewati ya Pak ya, gunung, bukit, atau lintasan khusus untuk balap sepeda gitu ya Pak ya. Dan yang pastinya memang pendengar balap sepeda ini selain sehatnya dapat bisa juga sebagai ajang rekreasi, refreshing gitu langsung Pak ya, double ini dapatnya positifnya begitu. Nanti di olahraga terutama di olahraga rekreasi ini kan kita sudah ada KORMI ya. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. KORMI itu ketuanya Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Kadisdik Pak Made Astike. Jadi untuk olahraga rekreasi itu sebenarnya olahraga yang tidak dilombakan secara nasional di event-event nasional itu ada di sana nanti. Ada di sana. Kebetulan saya juga diajak di sana sebagai sekretaris KORMI ya. Nggak apa-apa, banyak pengalaman ya Pak ya, bergaul dengan banyak orang ya, jadi banyak karakter bisa dipelajari gitu ya. Oke pendengar, kita menantikan atensi Anda juga di 24644 atau bisa berkomentar melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0811 3999790. Pemirsa YouTube RRI Singaraja Official, monggo
komentarnya disampaikan ke channel YouTube RRI Singaraja Official. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kepada Pak Budiarsana selaku narasumber, kita jeda sejenak. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar Hai Balikan kan masih menemani ruang dengar Anda terkait topik pola pembinaan atlet balap sepeda menuju Porprov 2025 bersama narasumber Ketua Harian Ikatan Sport Sepeda Kabupaten Buleleng, Bapak Ikomang Budiarsana ya. Pak Budi, mohon izin saya membacakan ada WhatsApp dari Ibu Putri yang ada di satelit begitu ya, terkait dengan teknik balap sepeda. Ada nggak salah satu teknik yang sering ditakuti atau paling ditakuti oleh para atletnya begitu? Oke, dijawab dulu Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Putri. Jadi kalau kita berbicara teknik yang paling ditakuti, ya sudah pasti tergantung di mana kita bertanding. Di kelas MTB, mountain bike yang pakai sepeda gunung itu banyak juga yang hal yang ditakuti, karena lomba MTB hari ini bukan hanya lomba di jalanan tanah dan sebagainya, tapi sampai ke sungai-sungai, melintasi sungai. Jadi sudah cross country yang sesungguhnya ya, melompat turunan di batu-batu juga. Tetapi tidak ada obstacle seperti yang lomba jumping downhill ya, yang melayang seperti itu. Jadi yang paling ditakuti sebenarnya banyak yang dari beberapa atlet-atlet dari kemudian profesional ya, yang paling seru yang banyak juga menonton ya downhill yang sesungguhnya. Kan selama ini yang sering diketahui oleh masyarakat itu downhill di PS itu ya, namanya downhill ya Pak ya, yang permainan balap sepeda downhill itu ya. Jadi sebenarnya kalau downhill, kalau sirkuit yang ada di geothermal Bedugul itu sebenarnya kategorinya belum downhill, itu masih endurance atau all mountain itu kategorinya. Kalau dulu downhill itu ada di Besake Bike Park, ada juga di Besake. Kemudian
Di Pancasari pernah ada. Ya turunan juga tuh endurance juga. Yang downhill tuh banyak di sini kita belum ada sirkuitnya sebenarnya. Di Jawa Barat yang ada. Di Jawa Barat. Kemudian kalau di Batur menuruni Gunung Batur tuh dulu sering ada lomba-lomba itu. Dikategorikan downhill tetapi ringan. Itu yang katanya yang paling ya dari testimoni beberapa ya itu yang paling ditakuti ya karena turun itu batu menuruni gunung tuh. Ya itu dia Pak tadi yang saya bilang itu kalau jatuh tuh Iya makanya nggak kan bahaya gitu. karena mengandalkan rem dan sebagainya kan mereka sudah gitu. lincah. Oh gitu. Iya, sudah bisa Iya, iya. memilih di mana saat melompat karena mereka berdiri penuh kan. Udah bisa tahu jadi mereka sudah bisa mengontrol mata, tangan, kaki, tidak diam dia. Ya mata itu yang paling jeli sekali. Pengambilan keputusan harus cepat dan tepat. Kalau masih mikir besok gimana, terus kemana, tidak bisa begitu. Tes keputusan hari ini melompat apa tidak, harus melompat yang melompat. Siap kita agak turun ke belakang begitu melompat. Karena kalau agak ke depan kita duduk kan tekanannya terlalu tinggi lompatannya. Tapi kalau agak ke belakang berat badan kita ada di tengah-tengah, tekanan di depan rendah kan tidak begitu keras tekanannya. Ya, itu bagaimana cara mungkin di antara atlet juga ada sebelumnya Pak ya, mohon maaf ini sebelum jadi atlet ada mungkin yang mindsetnya itu bagaimana nanti menghadapi medan-medan curam seperti itu yang harus kita lompat. Contohnya melompati apa gitu Pak yang sering dilatih untuk para atletnya apa Pak kira-kira? Mungkin melewati sungai atau gimana gitu? Ya terima kasih. Kalau latihan DH kita tidak bisa berteori seperti ini ya. Kan ada yang memang sudah duluan punya rasa ketakutan, kekhawatiran gitu loh. Iya, makanya dia harus mereka pemain DH itu memang orang yang sudah memiliki mental dan keberanian yang cukup ya. Itu ya, keberanian yang memupuk rasa cukup. keberanian itu kira-kira prosesnya lama nggak Pak? Seperti apa? Hingga benar-benar tercetak menjadi atlet balap sepeda. Makanya dari proses seleksi kita kan tahu ini siapa yang suka lompat-lompat, gitu. yang usil dan sebagainya. Oh gitu. Ya ada aja seperti itu ya Pak. Itu. Dari sesi latihan itu yang dilihat kita dinilai ajak gitu latihan ya. MTB sukanya lompat-lompat. Maksudnya lompat-lompat tuh kayak standing gitu ya Pak. Oh iya. Udah itu nge-cross, ngerem mendadak. Oh gitu. Miring begitu. Ya ini ya coba kita ajak besok ke sirkuit geothermal ya, nanti kita turunkan sana. Ya awal kita berikan dulu kan sana ada beberapa pilihan medan yang sederhana, paling sederhana, kemudian mulai menantang agak curam. Ini kita bawa dulu ke sana. Kalau Bapak naik sepeda ngarepnya biar nggak loncat-loncat ya Pak ya, biar nggak ada medan loncat ya. Tergantung. Oh Nanti gitu. Kan kita diajak kemana sama teman-teman. Kalau diajak ke sana ya mau tidak mau harus munculkan sikap keberanian. Waduh, mantap. tidak Keluar mau, nih beraninya umur 30-an ini. Umur 50. Padahal umur 52 ya. Tapi kan di sana kan teman-teman juga kita lihat itu umurnya. Itu kalau enggak salah yang senior di sana Pak Wayan Arto itu dari Denpasar umurnya lebih dari 50 lebih dia juga. Tapi karena dia memang gemar dari awal pernah atlet dan sebagainya. Yang sudah terbiasa kalau enggak dapat main DH dia pusing katanya. Oh gitu. Ya, udah makan bagi-bagi. Kok tertarik dengan balap sepeda Pak? Apakah memang baru ketua harian nih harus mau tidak mau balap terjun ke olahraga sepeda atau gimana Pak? Ya sebelumnya ikut di klub-klub. Oh gitu. Iya. Jadi sebelumnya itu sempat ikut ke klub. Gue sendiri dulu 15, 16 diajak sama teman-teman. Senior saya Pak Dr. Wenton ya. Yang sering ke sini. Oh, itu kemarin juga dia paling sering dengan interaksi dengan beliau teman-teman. Ya paling sering diajak oleh beliau kemana pun, Pancasari, Kintamani, sampai ke Plaga, sampai ke timur ke Karangasem ya, Megaru ya. Jadi saya memang dilahirkan oleh teman-teman itu. Jadi jam 5 sudah telepon, harus bangun hari ini, sudah dicari berangkat sudah. Jadi terbiasa kita untuk bersama-sama gayung kemana. Setelah itu baru diajak diisi. Iya. Sebelumnya enggak pernah gitu. Baik, kira-kira apa sih keuntungan, kelebihan dan mungkin ada kekurangannya juga begitu Pak ya menjadi atlet balap sepeda? Kalau keuntungannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, seorang atlet balap sepeda kan bisa terbangun satu sikap mental, daya juang. Jadi suka tantangan iya, gitu. suka tantangan. Sama dengan
kita kan kemarin interaksi itu ada banyak siswa-siswa di sekolah kedinasan dan sebagainya. Kalau mereka berasal dari atlet, jadi secara fisik mereka sudah terbentuk. Jadi kalau ada, anggaplah kita jelekkan sendiri tindakan-tindakan yang sifatnya fisik dari kakak tingkat atau gimana kan, karena sudah atlet pasti sudah terbentuk lah, bisa lebih bertahan begitu. Kemudian yang kedua, ini dengan mereka ikut menjadi atlet balap sepeda sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia lebih fokus belajar. Oh gitu. Iya, makanya kalau bisa kita menyatukan antara olahraga ini dengan akademis, lebih fokus dia. Karena kita menggayung itu kan fokus juga. Jangan toleh kanan toleh kiri. Wah, itu kan beda fun fact Oh, namanya. beda. Oh gitu. Kan harus fokus pandangan ke depan terus gitu ya, Pak ya. Gue Spanyol Brahma namanya. Oh gitu ya, Pak ya. Seldak. Wah, bagus itu namanya, Pak. Ada lagi seledet pong. Oh gitu. Oh ada namanya gue Spanyol Brahma. Nah, itu Oh, seldak- jangan seldak. sampai gue Spanyol Brahma gitu, Pak ya. Ya, gocapan juga kan. Apa itu? Gocapan gitu. Oh, gocapan. Goes cari makan, kudapan. Oh gitu. Jadi istilah-istilah di Oke. goes itu banyak sekali kalau di Jawa ya. Atau goliner, gue sambil kuliner. Itu Iya, iya, di iya. Jawa paling berkembang itu. Oh gitu. Ya, melipir itu kan juga Iya. begitu. Jadi menggayung sambil ngopi di pinggir-pinggir. Oh gitu. gitu. Oh, gue melipir. Iya, gitu. Oh Makanya gitu di ya. Jawa Ya. itu Wah, paling- banyak istilah ya, Yo, Pak ya. kalau di Jawa itu jangan dah, banyak sekali. Tikum itu kan dari Jawa juga. Tikum, Apa itu titik tikum? kumpul. Oh di gitu. mana, ya. Iya, iya. Ya, itu kalau lagi nanti di musim bulan puasa itu banyak istilah muncul, terutama teman-teman yang sudah aktif di klub-klub di Jawa itu. Oh, gitu. Saya kan sering dikirimin yang aneh-aneh. Oh gitu. Karena Wah, mantap. Tapi istilah-istilahnya masuk-masuk semua ya, itu, Pak ya, itu masuk apa? akal ya. Hiasan Mori itu kan juga ada. Iya. Mohon izin Pak ya sudah berdering. Kita Iya. sapa penelpon. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Pagi, Sudarsana. Swastiastu. Benar sekali Mbak Ayu. Volume radio Bapak mohon maaf ya. Supaya tidak Iya. storing ya. Udah ya. Sudah. Lanjut Pak. Iya. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Swastiastu. Swastiastu Rajang Semang Pak Sudarsana Oke. nggih. Salam olahraga ya. Salam olahraga, Salam sehat jaya semuanya. jaya nggih. Semoga ya, Nggih. balap sepeda di Buleleng terus dapat meningkatkan prestasinya. Ya, astungkare Tadi telah sukses. sampaikan Ya. terkait dengan perbincangan balap sepeda di Buleleng. Itu sangat menarik sekali, di mana balap sepeda merupakan olahraga untuk kesehatan dan untuk rekreasi Nggih. untuk kita, di mana kami lihat ya, untuk balap sepeda ini masih peminat masyarakat masih kurang. Tentunya harapan kami terus digaungkan, disosialisasikan untuk masyarakat dan untuk anak-anak kita semuanya agar terus dapat bergairah meningkatkan olahraga di Buleleng. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak, Nggih. sejauh mana prestasi-prestasi yang telah diraih untuk atlet Buleleng, pertama terkait Porjar, Porprov, dan juga untuk PON dan nasional. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini minat masyarakat dan anak-anak kita dapat meningkat. Dan juga ada harapan kepada Bapak Nggih. agar untuk mengadakan event-event kegiatan olahraga untuk di Buleleng ini. Tentunya itu akan menjadi untuk mengembangkan olahraga sepeda di Buleleng ini. Dan juga bagaimana perhatian dari pemerintah terkait dengan anggaran itu dan sebagainya terkait dengan olahraga sepeda. Sekian, terima kasih. Semoga olahraga sepeda di Buleleng terus dapat berjaya dan meningkatkan prestasinya. Sekian, terima kasih. Oke, Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Wah, ini support yang luar biasa ya Iya. Pak Budi ya terkait Iya. dengan balap sepeda
ini dipertanyakan prestasinya baik itu di tingkat daerah hingga dari kabupaten begitu ya, Ya. kabupaten, provinsi dan juga ke nasional. Ini mudah-mudahan balap sepeda ini diminati oleh anak-anak yang ada di Buleleng dan ditingkatkan lagi event-event kegiatan olahraga di Buleleng, mengembangkan olahraga di Buleleng itu bagaimana perhatian pemerintah dan sebagainya. Mungkin bentuk perhatiannya seperti apa kan Iya. begitu ya Pak Budi ya. Baik, silakan untuk dijawab Pak Budi apa yang menjadi pertanyaan Pak Sudarsana. Baik, terima kasih Om Swastiastu, Pak Sudarsana, Astu Kare ya, sukses banget Niki supportnya Pak Sudarsana. Ternyata pasti senang bersepeda ini. Kapan-kapan gabung sarang tiang Pak. Nanti bila perlu ikut diisi nanti. Kita perlu orang-orang yang Baik, begini yang tolong semangat dicantumkan dan nomor yang bisa dihubungi Pak. Ya, Siapa itu tahu dah. Pak Sudarsana Nanti hubungi berminat. mantan tiang Pak Sudarsana 081 337 51 35 57. Ya, kalau Pak Sudarsana mungkin salah catat nanti hubungi saja Bu Ayu Sundari. Gampang kok saya. Enggak kemana-mana. Ada Google Map-nya langsung. Kecuali ketemu. pas naik sepeda nggak Iya, bisa ngangkat iya, handphone ya. iya, gitu aja. Iya. Baik, terima kasih kalau untuk pertanyaan tadi ya. Supportnya Tiang aturkan banyak-banyak terima kasih. Jadi nanti bisa Pak Sudarsana bergabung dengan Tiang, mudah-mudahan bisa membangun balap sepeda ini menjadi lebih bagus. Sekalipun tidak menjadi pengurus langsung, kita ajak nanti jalan-jalan kemana itu biar melihat langsung gimana kondisi atlet. Istilah-istilah guas-guas itu biar dipelajari sama Pak Sudarsana. Ya. Kalau untuk prestasi Pak Sudarsana, kami untuk atlet isi Buleleng di tahun 2022 di Porprov itu ajang tertinggi ya untuk PMKBC itu ada 3 atlet. Jadi kita 1 emas dan 2 perunggu. Itu untuk 2022. Untuk 2023 di Porjar kita ranking 3. Wow. Ranking 3 setelah Kodia dan Badung. Kalau untuk Porjar 2024 karena pembalap kita 3 crash ya, kita jadi dikalahkan oleh Kelungkung hanya 1 emas saja kita. Itu ranking 4 tapi perolehan medali kita banyak karena di semua kelas saya turunkan. Saya ingin meregenerasi begitu maksudnya. Makanya dari SD kita turunkan 4 orang, dari SMP 4 orang, SMA 4 orang. Full tim turun waktu itu. Nah, sekalipun saya tidak bilang begini. Pokoknya kamu harus juara, tapi kalau tidak bisa karena mereka sudah sangat profesional dan sebagainya, minimal kamu bisa mengikuti di belakangnya. Dastung Kare banyak perak dan perunggu yang kita dapatkan. Wow. Gitu. Kemudian untuk PON, Pak Sudarsana, untuk PON atlet kita sebenarnya ada 2 kuota untuk PON, namun karena ada proses wawancara dan seleksi oleh sama ya. Isi Bali juga menerapkan seperti itu. Jadi kalau ada atlet yang sudah mendapatkan emas, medali dan sebagainya kemudian mengikuti lomba-lomba yang dianggap potensial, sekalipun dia hanya mendapat perunggu tapi dia nggak potensial, itu diwawancara orang tuanya. Nah, Tiang dulu diwawancara bagaimana ini kesiapannya, apakah bisa mensupport, mengikuti sekedar mengantar anak-anak ke Denpasar, mengikuti evaluasi fisik, mengikuti tes kejiwaan dan sebagainya. Tiang siapkan, Tiang support itu. Kemudian berikutnya ditanya kesiapan orang tua, sepedanya bagaimana, terus latihannya bagaimana kalau bapak nanti anaknya latihan Denpasar itu bagaimana, bisa ada mendampingi dan sebagainya. Nah itu akhirnya 1 atlet kita lolos ke PON atas nama Dimas Tegar Bagaskara. Iya. Dan Prapon sudah lulus. Hari ini PON ini di bulan November apa Oktober nanti berangkat PON. Berapa atlet yang diberangkatkan? Satu jadinya dari si Buleleng Tegar 1. aja ya, si Tegar. Ya, Dimas saja Dimas. Itu udah Dimas Tegar Dimas sesuai dengan Tegar. namanya Pak ya. Iya. Dimas Tegar Bagaskara. Kemudian sekarang sudah kuliah di Undiksa juga, diterima melalui jalur SNPTN di Fakultas Olahraga. Itu. Nah ini yang lain mungkin karena dia mungkin kurang atau gimana support orang tua sehingga pada saat tes wawancara mungkin disampaikan kurang memenuhi. Karena hanya 4 atlet. Sebali itu hanya 4 atlet. Di Sebali itu dari hasil evaluasi dan sebagainya hanya 4 atlet. Sebenarnya Buleleng 2 punya. Tapi karena gugur 1 ya 1 atlet PON Buleleng. Oh gitu. Itu, Wow. ya. Nah, mudah-mudahan terus bisa PON ini. Iya. Saya memang keinginannya begitu. Mudah-mudahan nanti terus bisa atlet dari Buleleng bisa PON. Sehingga regenerasi ini perlu sekali ya. Betul. Bisa pencopotan bibit dari SMP, kita ajak berlatih MTB. Udah itu berlatih MTB kita ukur kekuatannya,
kita berikan teori lomba-lomba, kita ajak bertanding, jiwa bertandingnya biar ndak emosi gitu. Gimana caranya Mbak Ayu Sundari itu biar ndak belum apa-apa udah emosi, mau ngantem, mau mukul, mau sikat. Kok Nggak tahu aja bisa. saya emosian, Ya Pak. itu modelnya. Bisa baca ya. Sehingga karena apa? Kita selalu kadang-kadang seorang atlet itu berpikirnya wah dia lebih hebat. Ya kadang-kadang mental kita lebay jadi. Ya bersikaplah seperti apa ya. Kita coba lihat pembalap-balap internasional di balap MotoGP. Itu lihat. Semuanya takut pada Marquez katanya gitu. Tetapi setelah disupport oleh suhunya Valentino Rossi, Francisco Banderas tidak pernah takut ya. Tidak pernah takut. Biar miring gimana, sandar aja gitu. Oke, Masalah hasil kita lihat Yes. belakangan yang penting tidak jatuh. Gitu saya sampaikan gitu juga sama anak-anak. Kamu yang penting tidak jatuh, pokoknya ikuti dia. Kalau ada salah, sandar. Oh, Takut, gitu. ya, paling bapak belur rumah sakit bapak ngatuan. Oh jangan sampai Pak, Bapak belum. Ya, bapak belur apa biasa. Oh, udah itu biasa. olahraga. Udah Aduh, biasa. iya, Kalau iya, saya iya. aja keren sih git biasa, udah Oh, biasa. gitu ya, Tapi oke. sekarang kan hati-hati karena sudah Oke. tua. Oh, iya harus dijaga Pak. Sudah beda Iya. onderdilnya. Iya, Baik, gitu. Bapak tadi sudah sempat saya dibisikin karena mau ada acara begitu Iya. ya. Ini tanpa terasa kalau kita ngobrolin yang namanya olahraga nggak akan ada habisnya Pak ya. Apalagi setiap hari itu kegiatan kita lakukan yang menjadi memang penting untuk kita lakukan demi kesehatan kita begitu Pak ya. Masing-masing orang itu untuk mencari sehat kan caranya berbeda Pak ya. Iya, sehat itu sangat-sangat mahal Betul. di saat kita ada di UGD atau ICCU. Ya, jangan sampai ketika sudah sakit baru berpikir, aduh, nggak pernah olahraga, nggak pernah menjaga pola makan dan Iya, sebagainya, begitu ya, Pak ya. Lalu mengikuti tes kriuk. Ya, oh itu beda lagi Pak. Itu hobi makan yang punya ininya Pak, punya levelnya. Oke, terakhir Pak Budiarsana, apa yang ingin Pak Budi sampaikan? Ini khususnya kepada para atlet, para atlet sih ya yang lebih ditekankan begitu Pak. Jadi saya berpesan kepada semua ya calon atlet dan atlet ya, karena ada beberapa yang sudah mengikuti event-event itu kita tetapkan sebagai atlet, yang belum juga menjadi calon atlet. Tidak usah berkecil hati ya, tetap berjiwa buleleng. Buleleng itu kota petarung, kota pemberani, tidak pernah menyerah, dijegen bani. Itu camkan artinya bahwa kita harus tetap memiliki jiwa superior, jiwa kepahlawanan, nasionalisme, bahwa buleleng itu bisa. Betul. Itu bisa muncul, tidak usah ragu-ragu, tidak usah. Dan kumandangkan terus jiwa buleleng, support terus buleleng, karena Anda, kita semua, bumi dipijak di buleleng, udara yang dihirup di buleleng, minum pun minum air buleleng. Betul. Tidak hanya sekedar Tidak label ya. sekedar label, ngomongnya. Kecuali merek yang lain. Iya, silahkan gunakan merek lain, tetapi kita tetap cintai buleleng. Ya, ya, oke, gitu. baik. Jadi terus bersemangat, jangan patah hati. Hari ini Bu saya ndak dikirim ke Porjar karena begini, karena begitu ya. Ada aja yang bisikin yang aneh-aneh. Nggak usah diterima. Terima aja dulu. Hari ini mungkin ini yang berangkat Porjar. Besok hasil evaluasi yang kita lakukan terjadi perubahan, bisa-bisa dia yang berangkat. Karena kondisi fisik seseorang pada fase on fire itu kan tidak menentu. Hari ini Bu Sundari begitu ceria, bagus muncul dan sebagainya. Begitu mendengar kabar kurang sedap, misalnya ATM-nya jebol, ya bisa-bisa sedih. Nah ini kondisinya bukan on fire lagi, Betul, bisa yang betul. lain muncul. Namanya juga setiap hari pasti saja makanya berubah perubahan. mood ya, Pak ya. Teruslah lakukan pelatihan, terus bersemangat berlatih. Kemudian mari bersama-sama isi, kita ukur powernya, kita berikan pelatihan arahan, begini cara menggayung yang benar, posisi duduk, kemudian panjang setem, kemudian posisi mengerem, cara memegang setang, handling, menyalip dan sebagainya. Beradu di tikungan bagaimana. Oh gitu. Iya, kalau enggak begitu kan nyelodor-nyelodor ngerokok Oh, jadinya. iya. Ya bagaimana trik menyalip yang benar, kemudian bagaimana melucuti lawan. Sampai akhirnya kita Walaupun tinggalkan. nyenggol enggak apa-apa ya, Pak. Udah, jangan nyenggol sengaja. Oh, jangan. Oke. Kan ada CCTV Oh, sekarang. gitu sih. Jadi nyalipnya bagaimana, Oke. kemudian motong jangan cutting yang bukan-bukan. Bagaimana juga caranya dalam balapan itu menghabiskan power lawan. Jadi memancing Oh, mereka, gitu. memancing mereka untuk terus giat ya, dikejar terus kita, habiskan dia powernya dia. Setelah habiskan powernya, Salib. pembalap di belakang ikut nyalip dia. Oh, gitu. Itu kan strategi sama dengan di MotoGP, habiskan bannya dia, tiap tikungan kita pepet, dia langsung ngeber, setiap di trek lurus kita ajak dia berlomba adu kecepatan. Akhirnya setelah 3 lap atau 4 lap, bannya dia tuh
Sehingga Iya, berikutnya iya. kita ngecir sendiri, Iya, yang iya. di belakang udah kita kontak, silakan ke depan. Oh gitu ternyata Iya, ya strategi-strategi. tips strateginya wah Iya. luar biasa. Tetap semangat ya Iya. Bapak Iko Mangbudiarsana selaku Ketua Harian Ikatan Sport Sepeda Kabupaten Buleleng. Terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya Bapak terkait pola pembinaan atlet balap sepeda menuju Porprov 2025. Setelah ke Git-Git jangan lupa Pak ya langsung ke Kodia, nanti kan bisa menempuh dari Singaraja ke Kodia. Udah. Tetap semangat Pak ya, Ya. memupuk apa Pak, keberanian. Iya. Ya namanya perjuangan itu butuh pengorbanan begitu Pak ya. Iya, terima Apa kasih. yang dikorbankan tenaga, waktu dan juga pikiran. Jangan lupa bawa ATM ya, kartu ATM Pak ya nanti. Iya. Apa istilahnya? Melipir? Ya, nggak usah bawa ATM sekarang. Oh nggak usah. Nggak usah, cukup bawa HP saja. Oh bawa HP. Bisa Oh iya. dikonfirmasi pembayaran lewat Kairis Oh gitu. atau Oke, lewat baik. Indomaret Dana Mantap. bisa. Baik. Terima kasih Bapak Terima atas kasih. waktu dan kesempatannya. Ya, Tetap semangat. Semangat terus, dan RRI semakin jaya di udara. Baik. Sekali di udara tetap di udara. RRI adalah corongnya daripada pemberitaan dan update budaya. Baik. Terima kasih. Terima ya. kasih Bapak. Semangat selalu. Salam Semangat, sehat iya. dan selamat beraktivitas ya. Om Santi Santium, ya. Baik, terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah mengikuti acara Dialog Interaktif Hai Balikan Ken edisi Jumat 5 Juli 2024. Selamat siang dan sampai jumpa.